Kemudian sampah itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada namanya sampah organik. Ada namanya sampah organik. Nah, ini sampah organik. Ada yang bisa membaca? Coba Cahya, baca itu. Apa itu sampah organik? Ya. Jenis sampah. Satu, sampah organik merupakan sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, baik hewan, tanaman, maupun manusia yang dapat terurai secara alamiah. Oke. Jadi itu contoh sampah organik. Siapa yang sering menyisakan makanannya kalau makan? Nah, itu ketika kita membuang sisanya, maka itu kan cepat terurai. Dan itu yang disebut dengan sampah organik. Kemudian, jenis sampah yang kedua adalah sampah anorganik. Ada yang bisa membaca itu? Nah, coba nih. Sampah anorganik. Jadi sampah anorganik itu contohnya adalah plastik, pembungkus makanan, pembungkus rinso, apalagi pembungkus kopi. Nah, itu semua akan setia, yaitu sampah bahan berbahaya beracun atau sering disingkat dengan B3. Itu contohnya baterai rusak. Pernah melihat baterai rusak? Ada yang pernah pecahkan baterai? Ada? Nah, kalau baterai itu dipecah, isinya di dalam hitam, ya kan? Nah, itu beracun, ya. Sehingga itu termasuk sampah yang berbahaya karena mengandung racun, ya. Sampah pertama tadi apa lagi namanya? Sampah organik. Kemudian sampah kedua adalah anorganik. Sampah ketiga adalah sampah B3 yang beracun. Nah, kemudian ternyata sampah itu ada manfaatnya. Pertama, sampah organik. Sampah organik itu contohnya misalnya daun, ya. Daun ketika itu diolah dengan baik, dia akan menjadi pupuk kompos yang bisa menyuburkan tanaman. Kemudian sampah anorganik bisa didaur ulang, bisa dibentuk menjadi sesuatu yang indah yang memiliki nilai seni. Ini dampak negatif. Apa itu dampak negatif? Artinya yang bisa mengganggu atau merusak kesehatan. Apa kira-kira yang bisa menimbulkan penyakit ketika kita tidak membuang sampah? Ada yang pernah lewat di tempat sampah yang banyak dan dikerumuni lalat? Ya kan? Nah, lalat itu ketika hingga upaya untuk menangani sampah. Salah satunya adalah dengan mendaur ulang sampah. Nah, di sekolahnya kita ini ternyata banyak sekali sampah berserakan di mana-mana. Salah satunya adalah pipet bekas minuman yang sering kalian pakai. Siapa di sini yang sering menggunakan pipet untuk minum? Nah, jadi seperti yang telah kita lihat di lapangan bahwa ternyata banyak sekali pipet yang berserat yang sering kalian gunakan untuk minum, ya. Jika beli minuman di kantin, ini banyak digunakan. Nah, ini yang berserakan di lingkungan sekolah, kita akan olah menjadi sebuah karya seni yang bisa bernilai seni maupun memiliki nilai jual, ya. Nah, sekarang cara membuat keranjang dari sedotan atau pipet minuman bekas, ya. Silahkan pipetnya dipipiskan, baru kemudian
dirangkai kembali ya, supaya bisa menjadi buah keranjang. Jadi nanti ini akan dilanjut pada pertemuan berikutnya dibentuk menjadi